Masih ingat pada peristiwa itu Yesus ketika akan wafat dan menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Pada perjumpaan Pojok Iman kali ini kita menawarkan sebuah katekismes, ajaran Gereja Katolik dalam katekisme singkat, di mana kita mau menyampaikan hal-hal yang penting yang bisa menjadi bahan katekese kita. Pada kesempatan yang indah ini kita akan bicara mengenai kontemplasi salib. Apa sih sebetulnya kontemplasi salib ini? Mengapa salib ini menjadi fokus bagi kita, khususnya orang-orang Kristiani, pengikut Yesus Kristus? Maka dalam catatan ini baik kalau pada kesempatan masa Prapaskah ini, masa pantang dan puasa Katolik kita merenungkan tentang apa arti salib dan bagaimana kita mengkontemplasikannya. Kontemplasi dari kata Latin contemplare, yang artinya cara pandang atau cara kita memandang. Dan salib sendiri bagi orang-orang Katolik dipahami sebagai derita dari sengsara wafat Yesus Kristus di kayu salib, dari tanda kehinaan menjadi tanda kemuliaan. Maka salib ini bukan lagi menjadi lambang kehinaan, tapi lambang kemuliaan. Maka dalam catatan ini seluruh orang-orang Katolik biasanya amat sangat merenungkan mengenai peristiwa salib ini menjadi misteri salib yang menyelamatkan. Maka mari kita mau belajar dari pandangan Bonaventura dalam hal ini. Saya tertarik dengan istilah kontemplasi salib. Bagaimana misteri sengsara wafat Tuhan ini direnungkan dalam misteri yang amat sangat indah sebagai pintu perdamaian antara Allah dan manusia. Salib pada akhirnya bagi orang-orang Kristiani dipandang sebagai ungkapan kasih Allah yang begitu besar. Kita bisa melihat dalam Yohanes bab 19 ayat 16-27. Di situ dilihat realita mengenai kata salib itu sendiri. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ini historis. Yesus sungguh wafat di kayu salib. Dan di situ ditambahi keterangan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ini kata Injil Yohanes mengenai historitas salib. Bagaimana Yesus sungguh sengsara wafat di kayu salib. Maka Santo Bonaventura merenungkan salib sebagai sebuah jalan yang tersembunyi, secretissimum, jalan yang paling rahasia, sehingga misteri salib menjadi pintu perdamaian antara Allah dan manusia. Dikatakan di sana oleh Santo Bonaventura, tidak semua orang dapat mengenal wajah Allah yang terpanjang di kayu salib. Tidak dikenal siapapun selain orang yang menerimanya. Salib memang dihindari oleh manusia. Salib sebagai lambang penderitaan memang dijauhi oleh manusia. Siapa sih yang mau menderita? Katakanlah sedemikian. Maka dalam catatan ini
Bonaventura merumuskan mengenai kontemplasi salib. Baginya, salib adalah mata air kehidupan, bukan sebatas penelitian yang sifatnya itu melulu informasi atau pengetahuan-pengetahuan belaka. Tetapi bagi Bonaventura, dengan kontemplasi salib menjadi pengurapan spiritual. Mengapa menjadi pengurapan spiritual dalam kontemplasi ini? Bonaventura melihat sebagai mata air kehidupan. Kita bisa melihat dalam catatan ini, akhirnya logika salib adalah logika kehidupan baru. Sang cinta sendiri Yesus rela menjadi manusia, merentangkan tangannya di kayu salib untuk merangkul manusia di dalam kasih. Maka dalam catatan ini, perjalanan hidup spiritual sungguh-sungguh mengalami tingkatan yang berkembang dan maju, sampai kepada, menurut Bonaventura lagi-lagi, dikatakan di sana, tangga terakhir dari ziarah manusia adalah kesatuan mistik dengan Allah. Kesatuan tersembunyi misteri dengan Allah sendiri. Dan ini menjadi puncak sukacita manusia. Karena apa? Karena Anda dan saya tidak ditinggalkan lagi dalam lembah tangis. Masih ingat pada peristiwa itu Yesus ketika akan wafat dan menghembuskan napas yang terakhir, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Catatan atas situasi seruan kemanusiaan Yesus muncul pada saat itu ketika berhadapan dengan situasi derita di mana ia wafat di kayu salib. Tapi justru imannya mengatakan lain. Setelah dari kerapuhan itu, ia mengatakan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. Dan saat itu pun Yesus mengakhiri hidup dengan berkata, sudah selesai. Inilah refleksi yang menurut saya menarik. Anda dan saya akan menuju kepada kesatuan mistik dengan Allah. Dan ini menjadi puncak sukacita manusia yang tak bisa kita gambarkan lagi. Maka saudara-saudara yang terkasih, jiwa manusia pasti adalah jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tapi dengan kontemplasi salib ini, hidup Anda dan saya seperti sebuah paradoks. Paradoksnya dalam diri manusia adalah di satu pihak Allah telah menampakkan wajahnya dalam diri manusia, tapi di pihak lain banyak orang tidak menemukan kehadirannya. Sebabnya bisa kita tahu mengapa ini terjadi. Dalam bahasa Latinnya, Bonaventura mengungkapkan manusia terperangkap dalam dosa, incurvatus. Dan dosa itu bagaikan memunggungi cahaya. Kalau orang memunggungi cahaya, berarti ia terkurung dalam kegelapan. Dan itulah dosa dalam cara pandang Santo Bonaventura. Maka kalau sudah manusia terkurung dalam kegelapan, kita memunggungi cahaya akibat dosa-dosa. Apa yang terjadi? Jiwa manusia yang jatuh dalam noda dosa ini tidak dapat bangun kembali kecuali ada penolong lain, yaitu Sang Kebenaran Abadi, ialah Yesus Kristus. Maka kontemplasi salib menjadi misteri perdamaian antara Allah dan manusia. Kontemplasi salib menjadi amat sangat berarti untuk Anda dan saya ketika memperdalam misteri perdamaian ini. Semoga di masa Prapaskah ini bisa membantu Anda dan saya untuk melakukan kontemplasi salib, di mana salib bagi kita akhirnya menjadi sebuah sukacita, bukan lagi menjadi sebuah derita, tetapi
dari lambang kehinaan menjadi tanda kemuliaan. Sehingga setiap orang-orang Katolik pasti dengan suka hati memanggul salib karena ia ingin bertanggung jawab pada hidupnya, karena ia ingin merenungkan wafat dan sengsara Tuhan ini ke dalam kacamata misteri perdamaian Allah dengan manusia. Akhirnya, makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Don't forget to like, share, and subscribe. Pojok Iman.